Setelah kemarin kita mempelajari tentang fardu-fardu wudu, sekarang kita akan mempelajari lanjutannya, yaitu sunnah-sunnah wudunya. Sunnah-sunnah wudunya. Kita kembali kepada kitab Matan Takrib atau Matan Abu Suja atau Matan Goyah wa Takrib, ya. Sebelum kita bahas dengan sarahnya, penjelasannya. Itu di halaman 7, ya, di halaman 7. Wa sunnanuhu, dan sunnah dari wudu asratul asya'a, ada 10 macam, ada 10 bagian. Jadi ada 10 sunnahnya wudu. Yang pertama at-tasmiyatu. Ya, tasmiyah itu baca basmalah, namanya tasmiyah. Jadi yang pertama adalah tasmiyah, yaitu baca basmalah, bismillah. Ya. Yang kedua, wa ghuslul kafaini qabla idkhalihima al-ina. Jadi membasuh kedua telapak tangan, ya, atau mencuci kedua telapak tangan sebelum masuk ke dalam bejana, sebelum masuk ke dalam wadah atau ember yang digunakan untuk berwudu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, wal madmamatu, ya, wal istinsyaq, ya, berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung, ya. Yang ketiga, berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung, ya. Sunnah yang keempat, wa masul jami raksi, mengusap seluruh kepala, ya. Yang keempat adalah mengusap seluruh kepala. Itu sunnah yang keempat. Sunnah yang kelima, wa masul udunaini dhahirihima wa batiniha, ya, wa batinihima bima'in jadidin, ya. Ya, mengusap kedua telinga, bagian yang luar, ya, dan bagian yang dalam, bima'in jadidin, dengan air yang baru, dengan air yang baru. Selanjutnya, wa tahlilul lihya al-kasar, jadi menyela-nyela jenggot yang tebal. Itu bagian sunnah dari wudu, menyela-nyela jenggot yang tebal. Wa tahwilul asabi yadaini wa rijlaini. Kemudian selanjutnya, ya, yang ketujuh, ya, yaitu menyela-nyela jari jemari tangan dan jari jemari kaki, ya. Menyela jari-jari tangan dan jari-jari kaki, itu adalah sunnah yang ke-7. Sunnah yang ke-8, wa taqdimul yumna, mendahulukan bagian yang kanan alal yusra, atas bagian yang kiri, ya. Mendahulukan bagian yang kanan atas bagian yang kiri. Yang ke-9, wa taharatu salasan. Ya, bersuci itu 3 kali. Jadi sunnahnya 3 kali, Pak, ya. Sunnahnya 3 kali, bukan 1 kali. Sunnah bersuci adalah setiap bagian ada 3 kali. Dan yang ke-10, wal muwalah. Muwalah itu berkesinambungan, tidak ada jeda, ya, di antara bagian satu dengan bagian lain, jedanya tidak terlalu lama. Nah, itu namanya muwalah, berkesinambungan. Nah, itu matanya, ya Pak, itu matanya. Nah, sekarang kita bahas syarahnya. Ya, kita bahas syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkata musannif, ya, Imam Abu Suja, wa sunnahu, sunnahnya wudu asyru, ada 10. Yang pertama tasmiyatu, yaitu tasmiyah, ya. Tasmiyah yaitu membaca basmalah, ya. Lil wudu'i sunnatun, bagi wudu itu dihukumi sunnah, ya. Ya, dihukumi sunnah. Itu tasmiyah, yaitu bil ibtidaihi, ketika memulai untuk berwudu. Jadi tasmiyah, membaca basmalah itu ketika berwudu itu disunnahkan. Ruwaya, sebagaimana diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahu fil ina'i, jadi beliau meletakkan tangannya, ya, di dalam bejana. Wa qala li ashabihi, dan beliau bersabda kepada para sahabat-sahabatnya, ya. Jadi Rasulullah SAW meletakkan
tangannya di dalam sebuah bejana. Kemudian beliau bersabda kepada para sahabat-sahabatnya, tawaddu, maka berwudulah kalian, kata Rasul, bismillah, dengan mengucapkan bismillah. Rawahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Qala Nawawi, maka berkata Imam Nawawi, ya, isnadun jayyidun, isnad dari hadis ini, sanad dari hadis ini adalah jayyid, sangat baik. Wa fil hadis, dan di dalam hadis lain, ya, kullu amrin dibalin, setiap urusan, ya, dengan perkara yang mulia, la yubda'u fihi bismillah, yang tidak dimulai dengan ucapan bismillah, fahuwa ajdam, maka dia ajdam. Apa itu makna ajdam? Makna ajdam adalah aqta'u, yaitu terputus. Jadi perkara yang baik maka dimulai dengan mengucap bismillah. Nah, wahya sunnatul muakkadatun, bahwa sesungguhnya yang demikian itu adalah sunnah yang sangat ditekankan. Wa qad qala Imam Ahmad, maka berkata Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan diwujubiha, wajib hukumnya membaca basmalah ketika sebelum berwudu, ya. Walau nasiyaha fi ibtida'i wudu, ya, maka apabila terlupa ketika kita memulai wudu dengan baca bismillah, maka kita bisa menyebutkannya di tengah maupun di akhir. Sebagaimana kata Imam Ahmad, fi tasmiyatil ta'am, sebagaimana kita ketika membaca basmalah ketika hendak makan,